Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Davaling Sana Lubis, NPM 150 2021 015. Di sini saya akan membuat project book sharing season, mata kuliah pengembangan budaya baca dengan dosen pengampu Bapak Heri Samtani, SPD, M.Hum. Di sini saya bersama adik saya yang bernama Asyifa Rodarsuljana Lubis sebagai informan untuk tugas book sharing season pada hari ini. Buku yang saya jadikan sebagai book sharing season adalah Gelap Terang Hidup Kartini. Buku ini diterbitkan oleh KPG atau disingkat dengan Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013. Buku ini mempunyai 148 halaman dan ketebalan buku 23 cm. Edisi dari buku ini ada cetakan ke-5 dengan bahasa Indonesia. Ide penulis sejarah Kartini ini adalah agar pembaca mendapatkan gambaran yang utuh tentang sang pendekar. Pengetahuan mengenai Kartini yang diajarkan di sekolah tak sepenuhnya membentuk pemahaman yang melampaui hal ihwal yang sudah klise dan rutin. Kartini, ningrat Jawa yang mendobrak kungkungan adat melalui pikiran-pikirannya, hanya diperkenalkan dan dikenang sebagai pahlawan emansipasi wanita. Soal apa persisnya pikiran-pikiran itu akan dan bagaimana Kartini merumuskannya tak pernah benar-benar didedahkan, kecuali untuk mereka yang berisi inisiatif mencari sendiri. Lalu muncullah kalangan yang mempersaatkan pemilihan Kartini sebagai pahlawan kaum perempuan. Mereka menganggap Kartini sebagai figur yang diatur oleh Belanda dan bahwa pada masa yang sama sebetulnya ada beberapa perempuan yang lain yang lebih baik daripada Kartini. Adanya keyakinan perempuan dan keraguan itu yang menjadi pertimbangan penulis edisi khusus Tempo untuk membangkitkan kembali kesadaran kenapa Kartini lebih penting dan pantas disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita. Kartini dikenal sebagai pemikir feminisme awal di Indonesia. Dia perempuan yang gagasan-gagasannya mencerahkan dan mengilhami kalangan yang lebih luas. Untuk hal ini, dia meninggalkan ratusan pucuk surat, bagian yang korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat itu sejauh ini merupakan dokumen tertulis paling awal hasil pemikiran perempuan, dengan cakupan topik yang beragam meliputi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian yang diperoleh pada masa itu. Sebagian dari surat itu dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku yang asli berjudul Door Duisternis Tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Tulisannya yang tajam dan jernih itu mengguncang Amsterdam ketika diterbitkan pertama kali pada tahun 1911 oleh Jacques Heinrich Abendanon, seorang direktur di Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri Hindia Belanda. Buku Gelap Terbitlah Terang Hidup Kartini terdapat beberapa keunggulan. Di antaranya ialah ukuran buku yang lumayan besar membuat tulisan di dalamnya jelas dan mudah terbaca, sehingga mata tidak akan cepat lelah saat membacanya. Buku juga dilengkapi dengan banyak gambar dengan penataan gambar yang apik di setiap membuat buku menjadi lebih menarik dan pembaca mempunyai gambaran tentang apa yang dimaksud penulis dalam buku ini. Walaupun bahasa yang digunakan agak tinggi, tetapi tidak sulit untuk memahami setiap kata dalam ulasan yang dimaksud. Dalam setiap kelebihan, pasti ada kekurangan. Pada buku ini kekurangannya terletak pada sampul buku yang kurang menarik. Warna sampul buku didominasi warna-warna gelap sehingga kurang bisa untuk menarik perhatian anak yang biasanya lebih menyukai warna-warna cerah. Lalu dilihat dari segi penulisannya pun juga masih banyak kekurangan.
Penggunaan tanda baca koma masih belum benar dan masih banyak kekurangan lainnya serta penjelasan dari setiap kata-kata yang mungkin bagi anak-anak masih asing. Seperti penggunaan kata feodalisme dan filantropis. Satu dunia, banyak cerita. Itulah membaca buku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.